Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani kepada kita semua. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Baiklah, di sini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hadis dan penjelasan yang sudah saya pelajari untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu UTS Hadis Tarbawi. Hadis yang pertama yaitu mengenai pengertian pendidikan anak. Anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga, dididik, dibimbing, diarahkan, dilindungi, disayangi, dan dikasihi, supaya kelak mereka menjadi manusia yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada agama Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Di samping itu, Islam juga memandang anak merupakan aset yang sangat berharga bagi orang tua untuk mengangkat kebahagiaan di dunia dan akhirat, karena anaklah yang akan mengangkat dan menjatuhkan derajat martabat dan nama baik orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia lainnya. Maka benar ketika tokoh Islam kita, yaitu Al-Imam Al-Ghazali, mengatakan bahwa anak bagaikan permata yang sangat indah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa anak yang baru lahir diibaratkan sebuah kertas putih yang masih bersih, suci, berpotensi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia apakah Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Abdul Bar. Di sini akan saya bacakan tentang hadis pendidikan anak. Man nahala walidu waladana min nahlin afdala min adabin hasan, yang artinya tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian hadis yang kedua yaitu tentang anak dan pendidikan. Hal yang dilakukan ketika anak lahir, ada beberapa sunnah yang sangat dianjurkan dilakukan oleh Rasulullah SAW saat menyambut kelahiran sang anak, diantaranya memberikan kabar gembira terkait kelahiran tersebut. Allah berfirman, kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedangkan ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Ia berkata, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dan kelahiran seorang putramu, Yahya. Ketika buah hati telah lahir, seorang ayah hendaknya mentahnik si bayi dengan buah kurma. Tahnik adalah mengunyah kurma sampai hancur. Lalu kurma tersebut diletakkan pada langit-langit mulut sang bayi. Dari Aisyah, beliau berkata, Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana bisabyani fayubraku alaihim wa yahannaquhum yuqta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan anak kecil, lalu beliau mendoakan mereka dan mentahnik mereka. An-Nawawi menyebutkan hadis di atas
ada di dalam Sahih Muslim. Kemudian hadis yang ketiga yaitu hadis tentang perintah sikat gigi atau bersiwak. Siwak berarti alat yang digosok-gosokkan pada gigi, dan kesunahannya bisa dicapai atau berhasil dengan menggunakan tiap-tiap benda kasar yang bisa menghilangkan kotoran gigi, yaitu kayu ara yang dikenal dengan nama siwak. Itu lebih utama untuk digunakan. Adapun hikmah diperintahkan kita bersiwak dalam tiap-tiap keadaan guna mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita berada dalam keadaan sempurna dan bersih untuk mengatakan kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama salat. Bersiwak, menggosok gigi itu hukumnya sunnah dalam segala hal, kecuali setelah matahari bergeser ke arah barat, setelah zuhur bagi orang yang berpuasa. Hadis Abu Hurairah tentang perintah bersikat gigi. Hadis Abu Hurairah tentang perintah bersikat gigi atau bersiwak. An Abi Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tasawwaqu fa inna siwaqa mutahharratu lil fa'mi mardatu li rabbi maja'ani Jibril illa awsani bil siwaki hatta laqad hasitu ayyufradu alayya wa alla ummati walawla ani akhafu an asuqa ala ummati walawla ani akhafu an asuqa a'la ummati lafarratuhu lahum. Akhrajuhu Ibnu Majah fi kitabi tuharratu wa sinnin niha. Kemudian hadis yang keempat, dua macam hasad yang diperbolehkan ulama. Berbeda-beda dalam mendefinisikan hasad, namun inti dari ungkapan mereka tentang hasad adalah sikap benci atau tidak senang terhadap apa yang dilihatnya, berupa baiknya keadaan orang yang tidak disukainya. Ada beberapa definisi hasad menurut para ulama, diantaranya menurut Al-Jurjani Al-Hanafi dari kitabnya, hasad ialah menginginkan atau mengharapkan hilangnya nikmat dari orang yang didengki, yaitu mahsad, supaya berpindah kepadanya orang yang mendengki, bisa dikatakan hasad. Walaupun hasad ada yang diperbolehkan, yaitu hasad kepada orang yang datang kepada Al-Quran dan ia sibuk mengamalkannya. Dan yang kedua, orang yang kaya namun ia sibuk menginfakkannya. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, An Ibnu Umar radhiyallahu anha qala Rasulullah SAW, la hasada ala aqla usnataini rajulu antahullah Qur'ana fahuwa yaqumu bihi anna alayli wa anna annahari wa rajulu atahu mala fahuwa yufiku minhu ana alayli wa anna annahari. Rawahu Bukhari Muslim wa Tirmizi wa Nisai wa Ibnu Majah. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena datangnya kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan datangnya kesalahan itu dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.